Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teknisi Sudirman. Kali ini saya akan memberikan cara untuk install laptop Windows 7. Ini karena laptopnya error pada sistem saat kita mendownload sebuah software ataupun menginstal software ya, itu tidak bisa. Ini laptop juga sudah ada software antivirusnya, namun juga terbaca error. Sudah kita cleaning juga tidak bisa. Jadi di sini ada data D dan data C ya. Alangkah lebih bagusnya kita backup dulu data D agar lebih aman ya saat kita menginstal laptop ya. Namun di sini saya tidak membackup data D-nya, hanya saja saya perhatikan gigabyte dia dari setiap data C dan juga data D ya. Ini data C, kita ingat dulu jumlah giganya yang akan kita hapus dan kita ganti dengan Windows 7 yang baru ya. Ini kita perhatikan dulu berapa giga dan juga data D ya. Jangan sampai salah kita pilih untuk menginstal. Ini sudah saya siapkan Windows-nya menggunakan USB, bisa juga menggunakan DVD. Ini saya punya Windows dengan sudah terisi dengan Windows 7. Oke, saya akan menggunakan USB seperti ini. Ini perhatikan ya data C-nya dan kita ingat untuk kita hapus ya. Saya akan matikan dulu laptopnya. Tinggal kita matikan dulu. Setelah itu kita colok USB dan juga kita akan tekan F2 ataupun F12 berulang-ulang kali ya. Sehingga bisa masuk ke BIOS-nya. Nanti kita akan setting di BIOS. Ini saya akan masukkan, sudah saya matikan ini laptop. Tekan berulang-ulang kali sampai layarnya gelap, redup seperti itu, dia akan proses masuk ke BIOS. Ini sudah masih proses shutdown. Setelah itu saya tekan berulang-ulang di F2. Tunggu sampai masuk ke BIOS. Ini sudah masuk ke BIOS. Ini bisa kita lihat, ini bisa kita setting juga time-nya dan juga tanggalnya, karena waktu dan juga tanggal masih sama ya. Karena karena baterai BIOS tidak kita cabut, jadi masih tetap sama. Oke, langsung saja masuk ke boot. Ini sudah terbaca ya untuk SanDisk-nya. USB kita sudah terbaca, di atas itu hard disk dan di bawah itu SanDisk, itu USB yang terdapat Windows. Jadi saya arahkan ke bawah. Saya up, tekan F6 seperti ini sehingga dia naik ke atas, up ya. Posisinya di atas, setelah itu tekan F10. Ikuti petunjuk yang ada pada BIOS, itu F10 untuk menyimpan ya. Save, tekan enter. Oke, kita tunggu. Ini akan mulai terbaca USB kita yang terdapat BIOS ya, yang terdapat Windows ya. Oke, kita tunggu, masih dalam proses seperti itu ya settingan untuk masuk ke BIOS. Setelah itu kita pilih untuk USB kita yang terdapat pada Windows-nya itu kita naikkan. Setelah itu jangan lupa disimpan ya. Oke, kita tunggu untuk tahapan pertama ya, untuk settingan masuk ke BIOS. Seperti itu ya, ikuti langkah-langkahnya. Ini sudah masuk ke Windows. Ya, untuk kita di sini tidak perlu kita setting lagi. Nah, langsung saja kita pilih next. Ya, seperti ini, install now aja. Tunggu beberapa saat. Jadi ikuti step by step ya. Nah, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke pilihan Windows setelah ini. Ya, ini sudah masuk ke pilihan Windows. Di sini ada Windows 7 yang 32 bit dan juga 64 bit ya. Saya arahkan atau saya mencari yang 64 bit ya. Ini 32 bit yang tertulis di sini 86 ya. Itu sama. Saya arahkan ke
64 bit ya. Ya, saya pilih di sini, terserah dari teman-teman, tinggal pilih saja, sama saja. Saya pilih Ultimate ya, yang 64 bit. Oke, setelah itu kita pilih next. Ya, kita tunggu lagi untuk proses terbacanya USB Windows kita. Ya, di sini tinggal kita pilih centang saja. Nah, kita masukin centang. Oke, menyetujui, kita centang. Ya, kita tunggu, masih dalam proses. Sangat simpel ya untuk tahapan di bagian sini. Ya, kita tunggu sampai ada tanda centang. Bila belum, nextnya belum, kolom nextnya belum nyala. Ini sudah. Setelah itu saya akan pilih custom ya, jangan dipilih upgrade install ya. Pilih custom saja install. Nah, di sini bisa diperhatikan secara teliti dan pahami ya. Karena ini laptopnya tidak kita backup datanya, masih terdapat data D, ini di bawah data D dan di tengah data C di atas sistemnya. Jadi saya akan hapus dulu data C-nya dan kita ingat dulu jumlah giga dari data C. Hati-hati ini karena data penting orang, jadi jangan salah pilih. Nah, kita hilangkan data C-nya aja. Ya, bila data D yang kita pilih di bagian bawah itu akan terhapus dan juga cari kerjaan ya. Jadi saya akan pilih data C yang bagian tengah dan jumlah giganya sudah pas. Kita akan hapus dulu format. Nah, setelah itu, nah ini sudah kita hapus data C-nya yang bagian tengah, di atas juga mau dihapus atau tidak masalah. Yang terpenting data D-nya itu bagian bawah itu jangan dihapus. Setelah itu kita pilih data C, next ya untuk proses install masuk ke Windows. Ini sudah kita pilih data C-nya, jadi harus teliti di bagian itu ya, dan ingat jumlah gigabyte dari data C dan data D ya. Di sini install yang proses cukup lama. Untuk proses installnya di tahap kedua ini, karena USB kita mulai terbaca, untuk proses installnya untuk masuk ke program Windows ya. Jadi untuk 1, 3, 4 itu tidak terlalu lama. Yang paling lama itu tahapan kedua, getting ya seperti itu, getting file ya tulisannya. Ini saya percepat saja videonya. Oke, ini sudah hampir selesai. Kita tinggal tunggu saja. Ini tahapan berikutnya, settings tinggal sedikit saja. Teman-teman bisa belajar untuk install laptop Windows 7, Windows 8 ataupun Windows 10 ya. Jadi apabila teman-teman bisa install Windows 7, itu tidak jauh berbeda dengan Windows 8 ataupun Windows 10. Ini sudah masuk ke tahapan Windows setting berikutnya. Ini tinggal kita isi nama. Ini coba saya tidak isi nama, tidak ada tidak bisa masuk ke kolom next ya. Jadi saya coba masukin aja sesuai dengan nama atau merek laptop ini. Nanti setelah masuk ke Windows bisa diganti namanya. Saya tulis aja Toshiba, setelah itu kolom next-nya nyala, setelah itu saya pilih next ya. Dan untuk password-nya saya tidak isi dulu, karena ini pemiliknya nanti tergantung pada pemiliknya mau ngisi, silakan, ini tergantung privasi ya. Jadi saya tidak isi passwordnya, cukup saya next saja. Untuk tahapan berikutnya saya pilih paling bawah ya, ask me later. Nah, nanti. Nah, di sini ya teman-teman setting sesuai jam dari negara kita ya. Jadi karena di sini belum ada settingan untuk Indonesia, jadi saya pilih yang terdekat dari negara kita. Agar untuk penyocokan atau sama dengan jam atau waktunya itu sama ya dengan negara kita. Oke, ini sudah sama. Tanggal juga waktunya. Setelah itu kita pilih next ya. Di sini saya pilih skip saja.
Oke, ini sudah selesai ya untuk proses settingan masuk ke Windows 7. Teman-teman bisa menggunakan USB yang terdapat Windows ataupun DVD ya. Jadi ikuti step by step-nya, itu sangat simpel, hanya saja perhatikan hati-hati saat kita memilih folder ataupun data yang akan kita hapus sebagai Windows yang kita isi nanti. Jadi untuk install step by step-nya sangat simpel, yang terpenting itu terus belajar. Kalau teman-teman ingin belajar tentang cara install Windows, bila sudah bisa install Windows 7, itu Windows 8, Windows 10, itu tentu akan bisa, karena tidak jauh berbeda, hanya beberapa settingan atau perbedaan ya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Ini sudah masuk ke Windows, selesai. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.